kepenakan. Rempet aku terdaya uga pape kuat apa seri. Uga ngedi aku ena petintang-tintang pe aku ngomela. Uga pada ngange bagena mengape surung kuaka aku si madan. Kurang 8 tahun yang lalu lah, 8 atau 9 tahun yang lalu kalau nggak salah. Terus ini tuh awalnya cuman dari kalian aplikasi mata kuliah wirausaha KAV itu awalnya. Tapi kebetulan dia saat itu kan S2 nih, S2 di USU juga. Kalian USU kan ya? Oh iya benar. Nah gitu, jadi ini awalnya dari wirausaha kayak gitu. Tapi memang sebenarnya kakak ini udah apa ya, dia suka dengan segala sesuatu yang berbau budaya itu sejak dulu. Jadi kalau misalnya dulu waktu kuliah di Bandung, misalnya ada gelang nih, bangles kayak gitu, dia suka dililit pakai kain bekabuluh saat itu. Bekabuluh itu kan salah satu kain signature Karo yang khususnya buat laki-laki kan kalau bekabuluh tuh. Jadi misalnya kayak ada anting yang kayak ring gitu, nanti dia balut pakai bekabuluh. Nah jadi itu awalnya dari kecintaan dia memang buat dia pakai dari buat budaya gitu. Akhirnya dicobalah sama dia dulu, dijual ke teman-teman di pasarin, kok jalan gitu, kok jalan. Akhirnya diberanikanlah niat. Akhirnya mulai ada pesanan-pesanan, ada pesanan bikinin ini gitu. Akhirnya kan keterusan nih gitu. Cuan kan soalnya, jadi berlanjut akhirnya sampai dipilihlah satu tempat ruko kayak gini buat bikin ini gitu. Jadi yang melatar belakangin karena kecintaannya sendiri. Iya, awalnya memang cuma karena kecintaan. Awalnya memang karena kecintaan sama budaya kan. Kakak ini juga nyanyi. Iya. Jadi ya sebenarnya pekerjaan seni dulu yang dilakukan beberapa sekian banyak sampai akhirnya dia buat ini gitu. Tantangan tuh udah pasti yang pertama yang ekonomi yang melemah ya saat ini gitu. Itu udah pasti buat semua pelaku usaha kan. Apalagi maksudku kita nggak bisa pungkiri COVID yang kurang lebih 2 tahun itu benar-benar bikin semua usaha down ya kan. Sekarang pun kemarin di awal tahun sampai pertengahan tuh sempat kayak udah merasa mulai recover kan tentang perekonomian, tapi ternyata tidak seperti itu seterusnya gitu. Termasuk masalah alam kan, karena memang ekonomi kita sedang melemah gitu. Ya seperti itulah paling. Kalau misalnya kendala yang tantangan yang lain tuh, kalau misalnya soal bahan baku dan yang lain aku pikir itu bukan tantangan ya, itu malah kendala kan sepertinya gitu. Modal yang tidak sedikit dan konsumen juga yang segmented ya kan, karena nggak semua orang suka yang begini dan nggak semua orang Karo, nggak semua juga orang mau punya begini walaupun dia bukan orang Karo. Sudah pasti pelanggan kami adalah yang punya irisan dengan Karo atau pelancong yang pengen punya gitu. Nah rencana sih udah pasti ya kalau satu usaha pelaku usahanya pasti pengen expand. Nah itulah yang paling yang dipengenin setiap pelaku usaha kan. Pengennya sih ini jadi salah satu one stop shopping Karo gitu. Sebenarnya jadi bis-bis pariwisata yang kayak gitu datangnya ke sini, karena kita sediain juga nggak melulu kain kan, baju, tas, ya souvenir lah gitu. Dan semuanya memang kita tahu proses bikinnya gitu, bukan yang kayak kita pesan dari orang lain lalu kita post kita jual di sini kayak gitu. Nggak semuanya kan, memang kita perhitungkan bahannya semuanya gitu. Pasti pengen kayak gitu. Terus ya mungkin ya bikin Karo lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Kebetulan ini semua yang di sini yang ada irisan, yang ada uisnya, kebanyakan ini dibikin sendiri. Kalau ada uis aslinya, misalnya nih, mungkin kalian tanya kayak gelang gitu misalnya, itu dibikin di sini. Dibikin di sini. Iya, itu dibikin di sini. Anting itu dibikin mulai dari dipotong, dipasang apa sih namanya itu yang pengikat antingnya itu, sampai manik-maniknya kayak gitu ya dibikin. Tapi kalau misalnya kayak kalung ya kita pasti belinya bahan baku kayak rantai, nggak tahu
cara bikin rantai. Iya, Jadi udah nggak mau dibeli motifnya iya, aja. iya kayak gitu. Tapi dipasanginnya sendiri, Iya. nggak yang diambil dari orang gitu, Iya. nggak. Paling ya kalau misalnya kayak ada beberapa yang kita minta tolong orang lain buat bikinkan. Tapi maksudku bahannya semua mentah. Tradisional. Ya, bukan jadi terus dipretelin kayak gitu, enggak. Jadi semua dari mentah, misalnya kayak kulit lah. Iya. Kulit misalnya untuk biasanya buat tas, dompet, pouch kayak gitu. Ya kulitnya dari kulit lembar yang masih bentuk lembaran gitu. Wishnya ya ini gitu. Ini aja yang dipotong udah gitu. Misalnya kayak kemeja gitu. Itu pun kayak gitu. Kalau misalnya baju cewek, ini semua baju fashion show kan ini dibikin di atas. Termasuk gelang, kalung, anting kayak gitu. Itu dibikinnya di atas. Di atas ada. Di atas tukang jahit, rumah produksi lah kita Oh bilang. iya. Kayak gitu. Sebenarnya harganya Yang paling murah. barang-barangnya mulai dari 50.000 sampai termasuk gelang, kalung, anting kayak gitu. Itu dibikinnya di atas. Di atas ada. Di atas tukang jahit, rumah produksi lah kita Oh bilang. iya. Kayak gitu. Sebenarnya harganya Yang paling murah. barang-barangnya mulai dari 50.000 sampai sekian juta. Sekian jutanya Sekian jutanya enggak? kondisional, karena kan orang kadang suka misalnya bikin baju nih. Ya, Isan. Dia mau bikin baju begini. Dah, kainnya berapa? Terus dia misalnya mau dijahit. Dia mau payet batu begini begitu. Nah, jadi makanya aku bilang 50.000 sampai ya sekian, sampai tidak terhingga. Gantung mereka mintanya kayak gimana gitu.